Maka hampir sebagian besar kebijakan yang ada di Universitas Ngudi kami tujukan untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa berproses yang terbaik di kampus ini, bahkan sampai kami memiliki yang namanya layanan purna jual. Bahkan ada rumah sakit dari Jakarta itu, dari Pantai Indah Kapuk itu selalu saja kalau meminta perawat itu, mungkin kalau di perguruan tinggi lain tugas akhirnya yang buat skripsi. Kalau kami berikan kebijakan banyak pilihan untuk menyelesaikan tugas akhir itu, tidak harus dalam bentuk karya tulis ilmiah. Got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free. Kami memiliki komitmen yang kuat bahwa sesungguhnya faktor utama keberadaan sebuah kampus adalah eksistensi mahasiswa. Maka hampir sebagian besar kebijakan yang ada di Universitas Ngudi kami tujukan untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa berproses yang terbaik di kampus ini, bahkan sampai kami memiliki yang namanya layanan purna jual. Sama seperti industri-industri manufaktur yang lain. Kami juga menganggap kampus jika ingin eksis mestinya harus ada layanan purna jual. Layanan purna jual yang kami maksud di sini adalah layanan kampus yang bisa mengantarkan para mahasiswanya untuk bisa cepat mendapatkan pekerjaan di industri dunia usaha dunia kerja ataupun di sektor resmi pemerintahan. Bahkan Universitas Ngudi merancang program yang kami sebut dengan prakerja. Kalau di tempat yang lain mungkin mahasiswa dengan bangganya bisa bekerja setelah lulus. Kalau di Universitas Ngudi tidak setelah mereka lulus, bahkan sebelum mereka kuliah itu sudah ada program untuk mengarahkan pada mahasiswa, membekali kompetensi mereka sehingga mereka bisa kuliah sambil bekerja. Dan alhamdulillah program itu sudah kami rancang, kami implementasikan sejak tahun 2019 ketika pandemi COVID yang lalu. Kami memiliki program waktu itu kami beri nama KOKI, ya. Kuliah Oke, Kerja Yes, yang memberikan fasilitas pada putra-putri keluarga kurang beruntung waktu itu. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk kuliah, tetapi memiliki keterbatasan pendanaan karena dampak dari COVID-19 waktu itu. Untuk itu kami berikan kebijakan yang kami sebut kelas koki. Mereka dari lulusan SMA, SMK, MA, baik negeri maupun swasta yang memiliki komitmen untuk mengembangkan SDM mereka melalui kuliah. Mereka mendaftar di program koki itu, kemudian kami berikan pelatihan agar memiliki minimal skill. Setelah itu mereka kami arahkan, kami fasilitasi untuk bisa memasuki sejumlah lapangan pekerjaan di industri dunia usaha dunia kerja di Kabupaten Semarang. Dan alhamdulillah kami sudah meluluskan 3 angkatan untuk program koki, dan sekarang ini program koki kami ganti namanya menjadi prakerja. Dan itu memfasilitasi banyak sekali talenta-talenta muda yang komitmennya tinggi, yang semangatnya untuk berkembang hebat sekali. Mereka ternyata betul-betul generasi muda yang
bisa memanajemen waktu, manajemen pikiran, manajemen emosi, sehingga bisa menjalankan dua peran ganda sekaligus sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja dengan seimbang sampai mereka lulus. Di beberapa pertemuan wisuda sebelumnya, bahkan yang menjadi lulusan terbaik itu dari lulusan Koki ini sangat membanggakan sekali, dan kami memiliki keyakinan, Sivitas Akademika memiliki keyakinan yang kuat, mereka yang lulus dari program Koki atau prakerja itu insya Allah memiliki kompetensi dan komitmen kerja yang lebih valid untuk memasuki dunia kerja di berikutnya. Kerjanya ada banyak ya? Lapangan kerja di Kabupaten Semarang itu unik. Kabupaten Semarang itu hampir memiliki 500-an industri. Tetapi tidak semua karyawan yang ada di industri itu mayoritas dari Kabupaten Semarang. Bahkan banyak juga lulusan SMA, SMK Kabupaten Semarang yang menganggur. Itu ya jadi ironi. Kami setiap tahun itu hampir diberi tawaran untuk mengisi program Koki itu hampir 15-an ribu lowongan pekerjaan. Tapi belum pernah bisa terpenuhi. Karena ya banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Faktor kepercayaan masyarakat juga, dalam pengertian begini, di luaran sana mereka setiap kali mencari lapangan pekerjaan itu selalu mesti harus membayar. Ya. Justru ketika UNB menawarkan mencari pekerjaan dan dilatih tidak membayar, itu banyak juga yang curiga. Jangan-jangan ada apa-apanya ini, apa ada afiliasi ke partai politik atau apa. Meskipun kami tidak memiliki seperti itu ya, memang komitmen murni kami agar lulusan kami bisa sesegera mungkin memasuki lapangan pekerjaan, dan kami punya kerjasama yang erat dengan HRD di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Semarang, yang kebetulan juga ternyata HRD itu memiliki komitmen untuk mencetak 1.000 pekerja dalam rangka untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Jadi gayung bersambut antara keinginan kampus dan HRD di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang itu, Pak. Oke. Mungkin sudah ada semacam MOU antara UNB dengan beberapa industri gitu, Prof. Itu sudah pasti. Industri-industri yang ada di Kabupaten Semarang sudah kami jalin kerjasamanya, terutama industri garment yang paling banyak di Kabupaten Semarang, dan juga tidak menutup kemungkinan industri-industri yang lain. Ini sedang kami rintis kerjasama dengan industri yang ada di luar Semarang, dari Pemalang, dari Jepara, dari Demak, dari Temanggung. Ini kami inisiasi untuk membangun kerjasama agar fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan tidak hanya di Kabupaten Semarang. Karena asal mahasiswa UNB bukan hanya dari Kabupaten Semarang, juga dari berbagai daerah. Kalau memang ada itu. Survei terkait dengan alumni itu setiap tahun sekali kami lakukan, dan rata-rata mahasiswa UNB secara umum itu tidak lebih dari 3 bulan mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau yang program prakerja atau Koki, otomatis mereka memiliki kesempatan untuk tetap melanjutkan karirnya di perusahaan itu, dan hampir rata-rata yang melanjutkan itu jenjang karirnya meningkat, ya, gajinya juga meningkat. Ya. Tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang memilih lapangan pekerjaan yang lain sesuai passion mereka, dan itu tidak ada ikatan apapun. Universitas Negeri Waluyo saat ini memiliki 24 program studi, 20 program studi di 3 S1 dan profesi, serta 4 program studi pasca sarjana. Kami sudah memiliki program studi pasca sarjana sejak tahun 2025 kemarin, sehingga total keseluruhan program studi ada 24. Untuk yang S1, D3 dan profesi itu ada tersebar di tiga fakultas. Fakultas Kesehatan itu ada 10 program studi, mencakupi diploma, profesi, dan akademik. Kemudian Fakultas Ekonomi Hukum Humaniora itu ada 6 program studi, dan Fakultas Komputer Pendidikan ada 4 program studi. Ya, sudah lengkap juga ya. Ya, insya Allah. Tapi ya keinginan kami dan juga masukan dari masyarakat,
Kalau bisa ke depan ditambah lagi program studi yang lebih peka terhadap lapangan pekerjaan mahasiswanya. Yeah. Kami setelah menjadi universitas, core bisnis kami, visi berbudaya sehat ya. Untuk itu prodi-prodi di bidang kesehatan justru ini menjadi pondasi dasar untuk pengembangan universitas. Maka prodi-prodi seperti keperawatan, kebidanan itu justru kami dorong untuk menjadi role of model bagi prodi-prodi yang lain. Dan alhamdulillah prodi-prodi itu sudah terorientasi unggul dan lulusannya memiliki kekhasan dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi lain saat mereka memasuki lapangan pekerjaan. Jadi selalu saja ada komentar dari para pemakai alumni kami bahwa lulusan UNW ternyata memiliki kompetensi dan komitmen integritas bekerjanya lebih bagus dibanding yang lain. Bahkan ada rumah sakit dari Jakarta itu, dari Pantai Indah Kapuk itu selalu saja kalau meminta perawat itu dari UNB. Saya juga heran sebabnya apa? Kan jauh itu mesti melewati banyak perguruan tinggi yang juga menghasilkan keperawatan ya. Tetapi mereka kalau perawat dari UNB itu lebih telaten, lebih care ke pasien, gitu. Ada kesan seperti itu sehingga ada rumah sakit besar itu yang menjatuhkan pilihannya ke UNB sampai sekarang. Kalau sistem pendidikan sekali lagi kami orientasinya memberikan layanan prima pada sivitas akademika pada mahasiswa. Oleh karena itu seluruh kebijakan kami berorientasi ke sana. Dalam proses itu kami lakukan dengan penjaminan mutu yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu yang setiap tahun sekali kami punya budaya mutu dan orientasi seperti tugas akhir semacam itu mungkin kalau di perguruan tinggi lain tugas akhirnya yang buat skripsi. Kalau kami berikan kebijakan banyak pilihan untuk menyelesaikan tugas akhir itu, tidak harus dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bahkan prestasi mahasiswa itu kami hargai sebagai tugas akhir. Kalau mereka memiliki prestasi nasional misalnya, itu kami akui. Bahkan juga kami juga punya program pengakuan atas komitmen mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Di mahasiswa yang sudah memasuki dunia kerja itu bisa saja membuat tugas akhirnya tidak dalam bentuk skripsi, tapi dalam bentuk best practices. Pengalaman terbaik ketika mereka bekerja itu bisa mereka tulis, kemudian didesiminasikan ke adik-adik angkatannya. Bisa seperti itu kami hargai sebagai tugas akhir. Jadi tidak harus nulis skripsi. Kami mencari pola yang lebih meaningful ya untuk mahasiswa. Pun juga bagi mahasiswa yang komitmen untuk menyukai dunia ilmiah itu kami beri kesempatan juga. Mahasiswa boleh tidak usah menulis skripsi tapi menulis artikel ilmiah yang dikirim di jurnal bereputasi, apakah reputasi nasional atau internasional, itu kami hargai juga ya? Betul, karena ini refleksi kami Pak, bahwa tidak semua mahasiswa sebelumnya, tidak semua mahasiswa yang skripsinya A itu lantas sukses di lapangan pekerjaan, tidak seperti itu. Kami mengevaluasi banyak mahasiswa yang terjun di organisasi kemahasiswaan, itu justru bagus sekali ketika mereka memasuki dunia kerja. Ya. Mereka sesungguhnya dalam tanda petik kuliah hidden kurikulum di situ, yang itu harus kami hargai karena mereka berproses. Misalnya saya menjadi ketua BEM. Jadi ketua BEM itu kan selama ini kampus-kampus jarang yang merekognisi itu ya. Mereka itu menghabiskan waktu sekian banyak, bukan hanya waktu saja, mungkin juga uang juga, tenaga, pikiran. Itu kalau di SKS kan besar sekali itu. Di selama ini tidak pernah ada yang mengakui itu. Di kami akui. Misalnya saja ketua BEM yang sukses melaksanakan 90% agenda kegiatan di BEM, itu sudah bisa, nanti ada laporannya, sudah nggak usah menulis skripsi. Kesuksesan mereka itu nanti ditulis pendek saja 20-30 halaman, didesiminasikan ke adik-adik angkatannya agar kinerja yang bagus itu bisa menular ke adik-adik angkatannya.
semangat kami semacam itu. Terima kasih. Saya itu kebetulan dilahirkan dari rahim pendidik, Pak. Ibu saya guru SD, dan waktu itu saya juga sejak muda ya diarahkan oleh ibu saya sekolahnya di SPG, sehingga memang ya dicetak untuk jadi guru ya. Meskipun waktu itu saya tidak menyukai itu, tapi ternyata nasihat ibu itu jalan terbaik ya. Saya baru mensyukurinya ketika orasi menjadi profesor waktu itu. Wah, kalau saya tidak manut ibu, mungkin saya tidak jadi profesor malah. Nah, itu singkatnya seperti itu. Sebelum jadi rektor di UNB, saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Saya menjadi konsultan di Dinas Pendidikan Provinsi, menjadi tim penilai angka kredit Bapak Ibu pendidik di Jawa Tengah juga. Kemudian saya juga selain itu hampir setiap minggu sekali saya komunikasi dengan guru-guru, bukan hanya Jawa Tengah tapi nasional. Saya selalu membuka webinar untuk mereka dalam rangka pengembangan kompetensi sampai sekarang. Ya. Jadi komitmen pendidik itu tidak terasa, ternyata ya merasuk ke relung hati saya, dan bukan hanya ada di angan-angan tapi kami implementasikan ya. Saya punya komunitas membaca menulis Bapak Ibu guru dan sudah menghasilkan ratusan buku yang ditulis oleh Bapak Ibu guru. Itu sudah bentuk belajar bersama menulis ya. Karena sampai sekarang pun saya juga masih merasa harus banyak belajar. Dan alhamdulillah banyak guru yang menemani itu sehingga kami bisa sinergi. Dan itu kami bungkus pelaksanaannya di UNB ini. UNB kami sebut sebagai rumah pendidikan. Bagi siapapun Bapak Ibu guru yang mau mengikuti lomba guru berprestasi misalnya saja, itu kami beri kesempatan kalau mau datang ke UNB, nanti saya beri ruang untuk dialog. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 Universitas Ngudi sudah melahirkan banyak guru berprestasi nasional dari kawahnya UNB ini. Jadi sumbangsi UNB untuk pengembangan pendidikan di Jawa Tengah, insya Allah cukup lumayan ya, mengantarkan banyak hal untuk. Saya yakin kita semuanya berharap bahwa dunia pendidikan Indonesia betul-betul dunia pendidikan yang tidak meninabobokan masyarakat. Ini dunia pendidikan yang betul-betul bisa menyiapkan kompetensi sempurna bagi peserta didik. Oleh karena itu hal-hal yang melemahkan itu semuanya saya kira harus mulai segera kita kikis ya. Misalnya saja Kementerian Dikdasmen sudah mulai ada pernyataan bahwa peserta didik boleh tidak naik kelas, nggak apa-apa. Karena dampaknya ketika sebelumnya pokoknya semua peserta didik harus naik kelas, itu dampaknya wah luar biasa sekali itu ya. Karena siswa jadi tidak perlu belajar, dia tidak ingin belajar karena pasti naik kelas kok itu. Nah, ternyata banyak fakta juga sudah memasuki SMK belum bisa membaca. Itu fenomena itu ada dan banyak. Itu karena kita main-main dengan kebijakan ya untuk yang seperti itu. Maka saya berharap mari kita murnikan kembali aktivitas pendidikan yang tidak ditunggangi lagi dengan kepentingan-kepentingan politik mungkin, sehingga dunia pendidikan bisa terakselerasi mendidik putra-putri bangsa untuk memiliki kompetensi paripurna istilahnya.